balik. Oke, jadi hari ini saya cukup cukup hidup di jalan. Tadi pagi dari Semarang sampai ke Malang, terus jam 8.30 sekitar setengah 9 saya dari Malang menuju ke Surabaya. Terima kasih kopinya. Kan ngopi ya, ngopi bareng. Setelah sampai Surabaya istirahat sebentar, terus mulai asar tadi ngisi di Pak Medi. Terus dilanjut dengan maghriban, kultum, selesai langsung ke sini. Kalau di sana saya tadi banyak ngisi tentang Al-Qur'annya sampai ayat-ayatnya, di sini saya sainsnya, karena sini sudah banyak tahu Al-Qur'annya. Kata Ustaz ya? Iya. Oke, jadi ada kesempatan ini kebetulan bosnya campur Jawa Indonesia ya. Itu tentang saum. Jadi saum itu sudut pandangan sains itu berpengaruh pada raga kita, pada jiwa kita dan roh. Istilah raga, jiwa dan roh ini istilahnya sains, bukan istilahnya agama. Artinya mungkin dari sudut pandang agama itu ada istilah yang berbeda, karena ada nafs, ada ruh dan sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan istilah sains agar mudah dipahami. Jadi kalau orang puasa itu, saya berdiri Ustaz ya. Saya tak cono sidik ben kesampar. Jadi ketika kita saum itu pengaruhnya itu pada raga, itu pasti nomor satu. Nah, raga, kemudian yang kedua itu pada jiwa. Setelah jiwa itu pada roh. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat di sini itu, kalau raga itu kan badan kasar kita. Ini dalam istilah sains. Jiwa itu sebetulnya lebih kepada, kalau orang bilang roh ya, roh, bukan roh di sini, tapi rohnya orang itu orang umum. Jiwa kehidupan gitu aja lah, saya istilahkan begitu biar mudah dipahami. Sedangkan roh di sini menurut sains itu kesadaran. Jadi derajat tertinggi di sini. Nah, pada awalnya kita berpuasa. Tentu niatnya menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Allah di dalam syariatnya sudah ada tuntunannya. Oke. Tetapi yang biasanya orang itu motivasinya kurang. Artinya aku puasa Ramadan, kebanyakan umum sekedar menggugurkan kewajiban. Masyarakat umum kan begitu. Dapat dikatakan yang paham tentang hakikat daripada puasa atau saum itu sendiri itu hanya sekian persen, katakanlah 30%. 70% umat manusia nggak paham. Hanya pokoknya gugur kewajiban, disyariatkan seperti itu, saya ikut puasa Ramadan. Titik. Nah, ternyata di balik itu, ketika kita masuk kepada sains, ini bermanfaat sekali. Manfaatnya sangat dapat saya katakan bagus ya, karena yang pertama di raga kita puasa anggaplah 30 hari, tidak selalu 30 hari, tergantung bulan Ramadannya ada berapa hari, tapi digenapkan kan biasanya, anggaplah 30 hari. Itu saya bagi 3. Oke, saya bagi 3. Artinya ini 10 hari pertama, biar gampang hitungnya. Ini 10 hari kedua, itu berarti 11 sampai 20. Terus ini 21 sampai habis. Gampangnya gini. Oke. Untuk raga, 10 hari pertama ini orang cenderung kekurangan gula. Puasa normal. Saya tidak ngomong orang puasa yang malamnya terus makannya gak karu-karuan. Nah, ini puasa normal yang saya maksud. Ya, istilahnya kita buka biasa ya, sahur biasa itu. Itu kekurangan kadar gula. Kadar gula menurun. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang raga, itu saya beri sedikit apa istilahnya informasi secara ilmu sains. Yang pertama kali dibongkar di tubuh kita kalau kita menjalankan puasa itu karbohidrat. Gula termasuk karbohidrat.
terus lemak. Urutannya begitu. Setelah lemak, protein. Nah, yang terakhir baru asam amino. Urutannya begitu. Jadi kita tidak boleh sampai ke sini karena ini adalah unsur dasar kehidupan. Artinya, puasa itu nanti akan menggugurkan ini. Karbohidrat dan lemak. Menyisakan protein nanti gitu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kadar gula menurun berarti karbohidrat. Artinya, seseorang kalau dia puasa normal, tidak berlebihan di malamnya, makan nggak berlebihan, itu menurunkan berat badan. Tapi kebanyakan dari kita itu maksudnya bukan kita aja, tapi orang-orang yang makannya malamnya dadi, malah naik berat badan. Jadi dari sisi puasa sebetulnya kayak semacam balas dendam, itu manfaatnya kurang. Itu dari sisi raga loh ya, manfaatnya kurang. Yang benar adalah porsi makan kita sehari-hari, itu pada saat puasa, jangan dirubah, porsinya tetap. Artinya kalau sehari-hari kita makannya seperti itu, ketika bulan puasa seperti itu, cuma dibalik aja kan sebetulnya. Enggak, logisnya dibalik. Siang kita nggak makan, malamnya kan makan. Enggak, berpikir logisnya begitu. Oke. Ketika kadar gula ini menurun, kita cenderung lemes secara raga. Tetapi sebaliknya, usus kita berhenti. Yang biasanya kita memamah biak, maksudnya makan terus, usus nggak berhenti. Ketika kita puasa siang, usus berhenti. Nah, usus yang berhenti ini kesempatan bagi usus untuk meregenerasi sel-selnya. Jadi selnya bentuk baru, dia semakin sehat. Jadi sebetulnya kalau logis ya, nggak ada alasan orang sakit mah nggak puasa. Dan itu terbukti di lingkungan saya semua yang sakit mah saya bilang. Waalaikumsalam warahmatullah. Tetap puasa, cuman ada cumannya. Setelah dia berbuka, jangan langsung makan. Ketika langsung makan kaget, mahnya kambuh. Minum dulu. Nah, jadi ada triknya supaya dia tetap puasa dan insya Allah selesai bulan puasa ke ini, itu mahnya berkurang jauh. Itu dari sisi raga begitu. Ini 10 hari pertama sudah kadar gula ini, kadar karbohidrat sudah turun di tubuh kita. Nah, 10 hari kedua, apa yang terjadi? Mulai mengkikis lemak. Jadi karbohidrat stabil ini, nggak ada timbunan, nggak ada kelebihan, dia stabil. Lemak yang terkikis. Artinya nggak usah ke gym, latihan itu loh. Lemak kita hilang. Kalau puasa normal, saya katakan tadi puasa normal. Porsi kita makan sehari-hari sama dengan porsi kita makan saat puasa. Jangan berlebihan. Nah, itu hari ke-11 sampai hari ke-20 kita akan semakin segar. Jadi orang puasa nggak ada yang dia ngomong, aku kok lemes ya. Itu bulan apa? 10 hari pertama pada bulan puasa is okay. Maksudnya is okay itu setiap orang pasti mayoritas mengalami hal itu. Karena kadar gulanya hilang kan, lemes. Tapi begitu masuk 10 hari kedua, harusnya normalnya dia tidak akan lemes lagi. Sudah beraktivitas biasa, sudah. Karena lemak terkikis, badan semakin sehat. Lalu bagaimana dengan 10 hari ketiga? Ini hilang kan? Sekarang kan giliran ini. Itu yang jadi masalah. Protein itu penyusun dasar sel otak. Sing kene tak ungkuri rek sakno. Nggih. Ngapunten. Nah, sel otak. Nah, sel otak itu terdiri dari protein. Dan susunan sel otak itu berbeda dengan susunan sel biasa. Kalau sel biasa, kalau kita lihat di gambar-gambar itu kan bentuknya gini. Ini gambar ya, entah di buku tadi bentuknya gini, ini intinya, ini selnya. Kalau sel otak enggak, sel otak itu bentuknya gini. Beda. Kalau sel otak, sel biasa ini menyimpan energi biokimia, artinya semua makanan kita kan disimpan di sel. Tapi kalau ini enggak, ini listrik. Bedanya di situ. Jadi sel otak itu tidak menyimpan produk dari makanan kita, tapi dia full protein dan listrik. Nah, ketika protein ini mulai dibongkar di tubuh kita, listrik di sini aktif. Yang artinya 10 hari terakhir ini seharusnya otak kita bekerja maksimal.
yang biasanya nggak pernah bekerja maksimal, tapi pada ini itu maksimal karena itu pas terbongkar, ini listriknya naik, tegangannya naik, dia maksimal sehingga membaca apapun yang biasanya angel melebu nyantol harusnya bisa di ini. Tapi tadi loh, porsi makan normal. Jangan porsi makan berlebihan, karena kalau porsi makan berlebihan tetap aja ngantuan. Lo baca ngantuk mesti kan. Tapi porsi makan bisa. Jadi artinya pada 10 hari terakhir ini otak kita bekerjanya betul-betul luar biasa secara raga. Jadi manfaatnya secara raga, pembongkaran karbohidrat, pembongkaran lemak, protein. Ini terakhir ya, AA enggak boleh dibongkar ini. Kalau dibongkar kita mati soalnya. Nah, ini di dalam tubuh kita terbongkar. Ini itu untuk otot. Tapi untuk sel otak, ketika ini berkurang, sel otak bereaksi. Karena ini juga protein, tapi tidak ikut dibongkar pada saat puasa, tapi justru meningkatkan ketajaman. Karena apa? Aktifnya listrik di dalam sel otak. Nah, ini dari sisi ilmu sains. Sehingga ketika orang berpuasa normal pada 10 hari terakhir secara raga kita, karena listriknya bekerja kan, itu kadang-kadang daya indera kita jadi lebih tajam daripada normal, termasuk daya pengingat, baca buku, baca apa, khataman lebih cepat hafal daripada bukan Ramadan, nggak poso soalnya. Kita kan ngomongnya puasa soalnya ini. Jadi itu secara raga kita itu, secara sains ya ini tinjauannya. Oke, lalu bagaimana dengan jiwa? Kaitannya erat sekali. Jiwa yang dimaksud ini adalah sisi kehidupan. Sebentar, tak ngombe kopi sih. Monggo diminum dulu. Monggo, nih santai. Ojo tegang lho, Rek. Kayak pesen biar nih lo santai. Oke. Ini saya usahakan sebelum 1 jam udah selesai, jadi kita bisa diskusinya banyak nanti ngobrolnya. Nah, untuk jiwa atau kehidupan, ini sebetulnya berkaitan dengan apa yang terjadi pada raga kita. Karena raga dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan. Orang barat aja bilang apa? Ora et labora ya. Dalam raga yang sehat ada jiwa. Ora et labora doa dan kerja. Oh iya. Ikhlas. Ya sirlah pokoknya. Oke, wis. Pokoknya dalam jiwa yang sehat, dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, dalam ilmu sains pun sama. Ketika kita raga kita sehat, dalam bulan puasa di hari pertama ini kita tidak mengalami apapun selain merasakan kelelahan dari raga kita. Jadi jiwa kita ikut merasakan kelelahan. Yang artinya ketika orang itu cukup beriman bertakwa, dia akan menahan kelelahan itu. Tapi saya enggak. Wah, macam-macam lagi, mokel. Mikirnya ngono mesti. Nah, iya betul. Yang jadi istimewa adalah 10 hari kedua. Di sini mulai pembongkaran lemak. Artinya secara metabolisme di dalam ilmu biokimia itu ada anabolisme, ada katabolisme. Ana dan kata. Saya kalau mengingat itu gampang karena ana itu pembentukan, karena lawan katanya kata itu dalam karate penghancuran artinya. Semelok karate mesti ngerti. Iya, penghancuran. Berarti ini menghancurkan sel-sel, ini membentuk. Aku nak ngiling-ngiling ngono kali. Kata itu penghancuran. Nah, sel-sel lemak dihancurkan di ini. Berarti tubuh kita sehat, semakin sehat kan? Sel lemak hilang. Nah, di dalam segarnya kita itu otomatis kondisi kejiwaan kita lebih stabil. Nah, awak sampean remek mesti ngamukan. Bener nggak? Lesu mesti ngamukan. Nah, makanya 10 hari pertama ini cobaan ini. Soalnya sampean lesu nang gini. Artinya wis pokoknya luwe ya anu ngene ngamukan mesti. Wis poso-poso sok digarai ta mesti ngono. Tapi begitu 10 hari kedua ini sudah enggak, kejiwaan kita lebih stabil. Seharusnya dalam porsi makan yang benar. Nah,
Kalau jiwa kita itu lebih stabil, berarti kita lebih mudah mengamalkan wal asr sebetulnya. Waktu kamu nggak sia-sia, al-sobri kan? Sekarang ini. Iya, saiki mangkane sing sabar. Cok kamu. Iya, telah. Mangkane pedes terus. Oke. Nah, ketika sampai di sini kita lebih sabar, lebih itu dimanfaatkan untuk mulai ibadah di masjid yang rutin. Soalnya kebanyakan kita umat awam itu bukan orang-orang tertentu tapi umat awam, itu 10 hari pertama rajin, 10 hari terakhir rajin, tengah-tengah kosong. Masjidnya kosong maksudnya. Padahal kalau menurut dari kejiwaan sebetulnya pada ini yang kedua ini kita sudah mulai bisa nerima. Kejiwaan kita lebih stabil di sini. Jadi pada waktu inilah justru kita itu harusnya rajin ke masjid. Bukan di awal sama akhir. Apa mau Jawa ini tutup kendang. Ya, tengah-tengah kosong. Nah, ini kejiwaan stabil. Jadi orang yang paham tentang masalah ibadah, masalah apa, itu diempeno justru sini sampai terakhir. Jadi bukan likuran tok. Sing berak likurane mesti. Iya panganane akeh soalnya. Oke. Nah, ini dari sisi kejiwaan ini mulai stabil. Ya, ini biasanya kalau dalam ilmu sains diukur dengan gelombang otak. Tadi kan kaitannya dengan otak ini tadi kan. Kalau di sini itu mulai terasa di raga kita di sini. Tapi dari kejiwaan, ilmu psikolog, ilmu psikiatri itu di sini. Sel otak sudah mulai gelombangnya sudah mulai naik. Jadi antara theta sama beta. Ada yang psikologi enggak? Ya makanya gitulah. Jadi misalnya ini gelombang theta. Ini beta. Orang berdoa yang khusyuk itu selnya pada theta, gelombang otaknya. Khusyuk. Berdoa biasa itu pada delta. Nah, ini yang untuk beberapa orang disebut karomah. Karena apa? Tidak setiap orang bisa naik ke theta. Khusyuk doa itu angel, tapi nek khusyuk karo nangis, iya. Ya Tuhan aku njaluk sampai nangis ngono. Betul enggak? Akeh sing ngono soalnya. Tapi ini yang beneran sampai theta. Jadi beberapa orang itu dipasangi ini apa namanya? Untuk mengukur gelombang otak itu loh. Nah, ketika dia berdoa, itu beberapa orang dilihat secara grafiknya itu yang sampai theta itu nggak sampai 10% dari sampel yang diambil. Artinya tidak semua orang yang berdoa kelihatan khusyuk itu ternyata khusyuk beneran. Menurut sains. Nah, ini yang saya maksud tadi, mulainya adalah pada ini. Kalau orangnya puasa mulai 10 hari pertama dia membuang sampah-sampah. Jadi sampah itu dibuang. Jadi 10 hari pertama itu masuk akal. Nek wong lemes, wong ngamuan itu masuk akal. Tapi begitu masuk 10 hari kedua, harusnya tidak. Selesai. Kenapa? Detox selesai. Iya, detox selesai. Jadi detoksifikasi semua sampah-sampah sudah dibuang, raga kita sudah sempurna, jiwa kita itu sudah mulai masuk ke sini. Nah, bagaimana dengan 10 hari terakhir? 10 hari terakhir ini secara kejiwaan ketika di sini sudah stabil, sel otak sudah sampai ke sini. Ini ya, antara beta sama theta di sini kan berarti. Nah, 10 hari terakhir ini istilahnya kalau orang bilang itu sudah mulai stabil, betul-betul gak tergoyahkan. Dari ini ya, maksudnya dari tinjauan psikologi psikiatri ya. Itu dia beberapa orang itu sudah bisa naik ke sini dari sampelnya itu. Yang tadinya hanya di tengah-tengah naik. Di tengah-tengah naik. Itu sudah lebih sehingga ketika sampel itu dihitung itu sudah mencapai 60%. Yang artinya semua umat Islam yang makbid di masjid 60% bisa mencapai theta. Tapi tidak semuanya. Soalnya orang sing turu tok nang masjid. Probabilitasnya. Oke. Itu loh. Aku gak nyindir loh ya. Ono sing kesindir karo. Jadi itu. Nah, setelah ini sampai di sini, ingat
siapapun orangnya pasti bisa berpikir, ketika jiwa kita tenang, jiwa kita stabil, otak kita sampai kepada listriknya itu pada gelombang theta, itu adalah satu kondisi di mana kita mudah memahami suatu bacaan. Maksudnya apa yang kita baca itu lebih mudah nyantol. Wong nek arep ujian, nek maca dalam kondisi tenang kan gampang lebu. Nek kemerungsung angel. Mbok ujian SD, SMP, SMA apa doae sih, anak sampai seneni gak iso belajar dek pisan. Waduh mau bapak ngene ngamuk, gak iso lebu. Tapi ketika jiwa kita tenang, kita di masjid, kita baca apapun, amalan apapun, lebih santai, lebih masuk, lebih mudah ngerti gitu loh. Itu kejiwaan banget ini. Dan kalau gelombang theta, ini yang sudah di tengah-tengah sini, yang belum naik ke theta itu bisa seperti itu. Tapi kalau theta, bukan sekedar memahami, tapi theta itu tersimpan dalam alam bawah sadar. Jadi apa yang kita kerjakan di masjid itu tersimpan di alam bawah sadar. Jadi sewaktu-waktu ketika kita gunakan, kita ingat sedikit itu langsung muncul lagi. Nah, sebetulnya dalam beberapa kasus ini tidak semua ya, yang saya temuin, pada malam liburan ini, di sela-sela mereka mengamalkan itu ada diskusi mereka. Itu yang saya temuin. Jadi saya tidak melakukan langsung, tapi beberapa komunitas itu loh saya temuin, ternyata soalnya apa? Apa yang mereka diskusikan di malam liburan ini, itu masuknya ngantolnya lebih nemplek daripada di malam-malam yang lain. Di samping orang berburu Lailatul Qadar biasanya kan, itu yang terjadi. Jadi kejiwaan kita betul-betul terbangun ini. Nah, kebetulan tadi saya kalau mungkin ada yang pernah lihat, pernah dengar atau pernah ngerti urutan takwa di dalam Al-Quran. Itu ada urutan takwanya kan. Nah, bulan Ramadan ini kejiwaan kita ini di pendadaran ya istilahnya ya. Itu kita kayak berusaha naik kelas di sini. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kalau kita lulus dari ini, kita naik kelas, takwa kita naik. Jadi orang itu nggak bisa ujuk-ujuk. Ya memang beberapa orang ada yang bisa ya, ujuk-ujuk naik kelas. Tapi rata-rata itu harus lewat pendadaran ini. Karena memang harus ada taraf-taraf yang dilalui. Tapi usahakan setiap Ramadan ini jiwa kita tenang, kita naik kelas. Tadi kebetulan saya membahas itu tadi. Ayat-ayatnya kalian lebih ngerti lah, gampangannya gitu wis. Nah, oke. Ini dari sisi kejiwaan. Jadi dari sisi jiwa raga itu sudah oke secara sains, mendukung sekali untuk memperoleh hasil yang baik pada saat puasa Ramadan. Raga kita jadi sehat. Kejiwaan kita jadi lebih mudah naik ke tingkat gelombang theta untuk menerima apa yang diajarkan oleh Al-Quran yang kita pelajari pada malam hari. Ini kebetulan riset sainsnya pada malam, bukan pada siangnya ya. Siang soalnya bingung boleh dewi. Oke, nah yang terakhir sekarang, ruh atau kesadaran jiwa. Apa korelasinya? Nah ini begini, kalau kita bicara masalah kesadaran jiwa atau ruh dalam bahasa sains, itu sebetulnya adalah tingkatan di mana sel otak ini betul-betul full power. Gimana dia sel otak ini full power? Pada 10 hari pertama itu tadi, kalau tadi dari jiwa saya mengandengkan dengan raga, sekarang dari roh saya mengandengkan ke jiwa. Jadi di atasnya jiwa kita itu belum tenang, masih proses kan. Nah, kesadaran kita itu tergantung tingkatan kita dalam takwa. Artinya begini, saya ambil contoh yang paling gampang dan sering diucapkan dan ada di dalam ayat yang jelas Al-Baqarah 285. Ada muslim, ada mukmin. Oke, kita ambil contoh itu aja. Bedanya muslim sama mukmin itu apa sih? Kan gitu. Nah, pada Ramadan ini kita akan lihat bahwa orang muslim dan orang mukmin di Al-Quran kan disebutkan berbeda, itu dua golongan yang berbeda meskipun sama-sama Islamnya. Muslim itu harus jadi mukmin. Tapi kalau kita nggak lulus mukmin, bisa turun jadi muslim. Itu tingkatan takwa. Salah satu contoh,
Nah, ketika kita itu kesadaran kita di sana, 10 hari pertama ini betul-betul mempengaruhi jiwa kita yang akan berpengaruh pada kesadaran kita. Kita paham nggak? Semisal contoh, aku iki lemes, aku iki kesel, aku poso, gak mangan luwe, ojo garai kon. Akeh wong sing ngomong kayak ngono. Ojo garai aku dosa. Tapi ana wong sing ngomong, wis gak masalah, itu cobaan. Dua peristiwa yang sama, responnya beda. Kesadaran main. Iku cobaan, apa garai kon emosi? Trimo sing ndi ngono lho. 10 hari kedua sama juga, jiwa kita sudah mulai stabil. Artinya tadi gelombang sel otak sudah di sini, jiwa kita mulai stabil. Semua orang emosinya sudah bisa diredam. Diredam bukan berarti hilang. Tapi rata-rata sih kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa sininya apa ya? Kemerungsung. Ya, mungkin semacam itu ya. Nek banyu sak durunge umur kan kemerungsung. Kayak ngene iku. Nah, jadi nek di lingkungan biasa mereka bisa sabar, bisa normal. Tapi begitu metu nang embong sing wah ini wah wis iki ngene lho. Jadi tergantung pemicunya. Kalau 10 hari kedua pemahaman kesadaran mereka itu bisa. Gampangannya oh ini begitu masuk ke sini wis mulai digarai gampangannya gitulah. Nah, ini artinya kesadaran itu mulai ditoto. Yang tadinya itu bisa nahan, apakah masih tetap bisa nahan terus? Kita tidak berlebihan. Artinya ketika kita sudah masuk ke sini, orang itu sudah mulai sibuk loh. Sibuk itu artinya di masjid mulai sibuk, ya kan? Di lingkungan kita, tradisi kita, saya tidak ngomong di luar negeri, tradisi kita pada 10 hari kedua ini mulai noto riyoyone ya opong kok. Lah iku masalah. Akhirnya tadi kemerungsung mana. Nah, itu balik mana. Jadi kesadaran kita bagaimana? Itu diuji di sini betul-betul ini. Kalau kesadaran kita itu belum bisa mengikuti jiwa kita yang stabil di Ramadan kedua ini, Ramadan periode kedua ini biasa nih ngoyo. Tapi ketika kesadaran kita itu muncul, itu dia akan berpikir, oh ya wis ngono ae. Artine apa sing ana iku sing ditoto, sing gak ana ya wis ngono kan. Tapi ketika kita masuk sing ketiga ini mulai masuk malam yang kita sebut dengan likuran. Ada yang melakukan dan ada yang tidak. Artinya tidak semua orang melakukan, tapi mayoritas di Indonesia melakukan. Amol. Iya, golek kelambi anyar iki. Nek golek kelambi anyar susah iki kan. Jadi godaan semakin banyak untuk kesadaran kita. Kalau tadi pada raga, pada jiwa godaan nggak seberapa banyak ya. Begitu masuk ke roh, godaannya banyak. Nah, godaan-godaan ini kalau bisa kita lalui, insya Allah kita itu bisa memantapkan diri yang tadinya itu muslim naik ke mukmin kan, kesadaran kita. Nah, jadi untuk yang roh ini betul-betul sekolah luar biasa Ramadan ini. Betul-betul pendadaran yang paling krusial. Karena ketika kita sudah pada mulai itikaf di masjid itu harusnya secara kesadaran kita gak untuk ngamuan. Tapi ono ae yo aku yo tau ngerti. Ngopo kadung nang kene panganane gak ono lah kan. Iki ngamuk karo panganan. Golek masjid liya ae kan. Nah iku. Aku yo pernah nemuin orang seperti itu pernah gitu loh. Makanya sampai heran nih. Oh, ya itulah. Jadi kalau sudah seperti itu berarti ujiannya memang makanan. Jadi ujiannya macam-macam setiap orang ini di sini. Tapi insya Allah kalau kita sudah lulus di sini, berarti kesadaran kita sudah lebih stabil. Jadi raga dulu, raga mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi roh atau kesadaran. Dalam tinjauan sains. Sebetulnya kalau kita lacak di Al-Quran itu ada, cuman masalahnya di sini saya kan bicaranya dari sisi sains. Nanti mungkin next time lah kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, mau dikaitkan monggo. Tapi hari ini saya khusus
membahas tentang ini. Mungkin begitu Ustadz, tak padat loh, gak ada 1 jam loh Zan. Sesuai dengan permintaan. Mungkin langsung bisa ke sesi tanya jawab. Monggo saya kembalikan Ustadz.